Pas banget teman-teman ya, akhirnya akhir tahun gitu kan ya, akhir tahun telah tiba ya. Kebayang gak sih akhir tahun ini teman-teman ya, udah akhir tahun aja, udah Desember aja. Padahal kayaknya kemarin ya berasa ya Oracle Card Indonesia itu baru aja gitu kan bawain readingannya awal tahun 2022 dengan semangat banget. Welcome 2022 gitu kan ya. Nah, semoga 2022 ini memberikan makna pembelajaran yang luar biasa ya buat kalian semua. Tetap semangat teman-teman, apapun hasilnya 2022 ini ya. Nah, ayo sekarang kita bakalan baca general reading umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau ngedengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia, vibesnya juga yang positif juga gitu kan. Let's go ya, merapat mendekat ya. Ayo kita simak yuk apa dan bagaimana. Okay? Still di channel Oracle Card Indonesia. Cara remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Alright ya, kita menuju ke teman-teman Capricorn ya. Oke, kita lihat di sini overall di Desember ini seperti apa sih teman-teman ya. Kita bakalan lihat Desember ini akan seperti apa. Oke, coba kita lihat ya teman-teman ya. Right, overallnya kayak gimana sih ya. Right, ada transformation, strength, and juga ada illusion. Ada perubahan besar-besaran nih teman-teman ya di Desember ini. Tentang apa gitu kan? Tentang hal-hal yang mungkin selama ini disembunyikan, akhirnya terbongkar gitu ya, bisa jadi seperti itu karena ada cerita-cerita Pluto di Scorpio di sini ya, tentang perubahan besar, perubahan yang bakalan benar-benar sesuatu yang kamu tuh nggak sangka-sangka gitu ya, bukan sesuatu yang direncanakan tapi yang tiba-tiba gitu ya. Cerita-cerita mengenai karmik ya, cerita mengenai akhir sesuatu kemarahan ya, bercerita pula tentang keuangan ya teman-teman ya, seperti itu. Perubahan-perubahan yang nggak terhindarkan, yang jelas ya, yang jelas dengan seperti ini ya, belajar apa, kontrol diri yang baik ya, moodnya juga dijaga dengan baik, dan juga tetap berbuat baik walaupun mungkin hal-hal nggak mudah buat kamu teman-teman ya, karena percaya satu hal bahwa hukum karma itu tetap berlaku gitu kan ya, berpengaruh kuat banget teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, as long as ada pilihan untuk berbuat baik ya, pilihlah yang berbuat baik walaupun mungkin yang berbuat baik itu agak susah ya, seperti itu. Lalu juga ada strength di sini ya. Strength ini juga berada di satu kondisi ya, atau keadaan di mana kamu harus sabar dan sabar dan sabar gitu kan ya. Belajar sabar, lalu juga belajar untuk melepaskan ya, karena kemungkinan stressingnya begitu tinggi ya di bulan ini, dan kamu gampang banget yang namanya kebawa pikiran. Tapi ya tapi kalau misalkan kamu jaga pikiran kamu tetap adem, tetap tenang ya, ini bakalan baik-baik aja. Malahan ya, potensi ada kabar-kabar yang baik gitu kan ya dari semua penundaan yang terjadi. Jadi let's say ada penundaan sih ya, tetapi bukan berarti kamu kehilangan ya teman-teman ya. Ada penundaan akan semua hal yang terjadi mungkin gitu kan ya. Misalkan kamu mengharapkan 10 gitu, tertunda sih, kamu dapetnya 10, tapi bukan berarti kamu nggak dapet 10 ya teman-teman ya. Oke, kamu dapet, tapi ya, let's say kamu dapetnya 6 gitu ya. Jadi nggak kehilangan sama sekali, hanya tertunda dan mungkin jumlahnya nggak berkurang gitu, nggak seperti yang diharapkan. Tapi bagus ya, tetap banyak menyelamatkan ya, as long as kamu nggak terjebak di ilusi yang ada di pikiran kamu sendiri aja, sebenarnya it's okay, fine ya, seperti itu ya. Kadang-kadang yang bikin ruwet, yang kadang-kadang bikin ribet itu apa sih? Yang kadang-kadang bikin ribet adalah pikiran kita sendiri, and that's absolutely right ya. Seperti itu ya kan. Kadang-kadang mungkin masalahnya nggak kayak gitu, tapi karena pikiran kita ribet sendiri ya kan, jadinya ya seperti itulah gitu, malah jadi ambiar semuanya gitu. Tadinya mungkin baik-baik aja, malah jadi nggak baik-baik aja karena kita terlalu banget gitu ya, seperti itu. Alright ya, teman-teman, ini adalah untuk overallnya kamu di bulan Desember ini buat teman-teman Capricorn ya. Sekarang kita akan menuju ke keuangan kamu ya. Keuangan kamu di bulan ini, keuangan kamu di bulan Desember ini ya. Kita coba lihat. Oke, vision, success, dan juga ada ego. Lalu kita ambil yang dari deck yang lain ya teman-teman ya.
Ada vision, fear, teman-teman ya. Vision, fear, dan juga ada ego di sana ya. Kita menuju ke kartu yang pertama terlebih dahulu ya, vision ya, teman-teman ya. Untuk keuangan kamu di bulan Desember ini ya kan, punya yuk rencana-rencana jangka panjang ya. Jangan hanya berpikir untuk sekarang aja. Kadang kayak gitu. Saking takutnya gitu kan ya menghadapi satu situasi atau kondisi ya, kita malah justru pikirannya kemana-mana gitu kan. Malah justru sibuk dengan ketakutannya ya, sibuk dengan yang masih jauh di depan gitu kan, sedangkan yang di depan itu nggak kelihatan gitu, teman-teman. Jadi ayo punya rencana jangka panjang iya gitu kan, tapi lepaskan yang namanya ketakutannya kamu ya. Kita bukan seorang yang kayak dukun gitu ya, yang bisa ngelihat yang namanya masa depan itu dengan yang wow gitu banget, yang akurasi gitu kan ya, tingkat akurasinya berapa persen gitu ya. Seperti itu kan, enggak, teman-teman ya. Kita menjalani hidup ini sebagai seorang manusia biasa yang kita nggak tahu masa depan akan seperti apa. Let's say seperti itu. Tapi ada satu yang pasti, ketika kamu bisa melakukan yang terbaik pada saat ini ya, maka masa depan kamu juga akan mengarah ke arah yang baik. Setidaknya kamu berjalan sudah pas gitu kan ya. Setidaknya kamu mengusahakan yang terbaik, melepaskan yang namanya ketakutan-ketakutan yang belum beralasan gitu ya. Kecuali memang di depan kamu ada harimau gitu kan ya, takut nggak apa-apa teman-teman, tapi kan juga kamu juga mesti berpikir gitu kan, gimana caranya bisa lolos dari sini. Walaupun let's say kalau misalkan kalian di depan harimau beneran gitu kan, udah nggak bisa mikir, right? Seperti itu. Lalu juga kesibukan kamu juga luar biasa di bulan ini, teman-teman ya. Sibuk banget, kerjaan juga banyak ya. Salah paham, perbedaan prinsip juga ada ini, teman-teman ya. Ada perbedaan apa yang menyebabkan konflik. Tapi kalau misalkan kamu bisa hadapi ini dengan legowo ya, teman-teman ya, artinya bisa menghargai perbedaan yang terjadi antara kamu dan orang-orang sekitar ya, kamu rasanya ini nggak jadi masalah sih ya. Tiap orang pasti berbeda iya gitu, tapi bukan berarti ibaratnya kita harus berantem untuk perbedaan tersebut ya. It's wasting time lah ya, bener-bener buang-buang waktu. Nah, belajar melakukan apa yang ingin kamu lakukan, bukan orang lain ingin kamu lakukan apa kamu lakukan ya. Punya prinsip sendiri oke gitu, tapi juga jangan yang namanya ibaratnya nggak mau dengerin orang gitu ya, teman-teman ya. Seperti itu ya, belajar punya waktu buat diri kamu sendiri. Lalu juga nih belajar melepaskan gitu, belajar melepaskan tentang apa sih ego ya. Kadang-kadang kita mesti dengerin orang lain sih, artinya gini, jadi diri kamu sendiri fine, punya prinsip sendiri itu must gitu kan ya, tapi jangan membuat kamu jadi pada akhirnya di kayak keras kepala gitu loh, teman-teman. Nggak mau dengerin ya, karena banyak mendengar juga itu bakalan bisa membuat kita jauh lebih bijaksana ya, seperti itu. Lalu juga nih nabung, teman-teman ya, nabung buat kapan gitu kan ya, buat kehidupan kamu gitu. Kita mesti menikmati hidup benar, tapi juga bukan berarti lalu kita langsung ngawur-ngawuran gitu ya. Seperti itu. Berbagi juga perlu ya, teman-teman ya, berbagi juga perlu. Prioritas dulu deh hal-hal yang penting gitu kan ya, untuk diprioritaskan. Jangan semua yang maksudnya ya udah deh ya, seperti itu. Oke. Alright ya, ini buat keuangan kamu ya. Sekarang kita akan menuju ke relationship. Relationship kamu seperti apa, kita lihat ya. Relationship kamu seperti apa? Ada reality, attachment, dan juga expression di sini. Oke, buat kalian yang jobless ya, yang masih menunggu-nunggu dan sebagainya, ayo ya, berhenti yang namanya menunggu sesuatu hal yang gak jelas ya, teman-teman ya. Kadang-kadang seperti itu, kita juga mesti melihat kenyataan, sadar diri bahwa tiap-tiap manusia itu punya keterbatasan ya. Jadi ya kayak gitu, kita nggak bisa yang namanya terus-terusan aku maunya yang begini, aku nggak mau yang begitu gitu ya. Ini dia menyadari bahwa tiap-tiap manusia punya keterbatasan. Iya, belajar beradaptasi, nggak maksain kehendak ya kamu sama siapapun. Kalau kita maksa, boro-boro gitu kan, yang mau deket siapa coba. Lalu move on ya, teman-teman ya, move on yuk gitu. Yang udah ya udah gitu. Yang sekarang ini saatnya buat kamu itu melakukan hubungan yang serius, hubungan yang real gitu kan. Yang lalu ya sudah berlalu gitu kan.
ya seperti itu. Dan kalaupun kamu masih menikmati masa-masa kesendirian kamu dan kamu happy dengan itu, ya nggak apa-apa, fine gitu. Yang penting ya jangan yang namanya oke, jalan sih gitu kan, tapi ketannya nggak jelas, itu juga jangan, ya seperti itu. Oke. Alright, attachment di sini untuk kalian yang sudah have relationship ya teman-teman ya, untuk kalian yang sudah memiliki hubungan atau relationship, seimbangkan yuk antara pekerjaan ya teman-teman ya, antara relationship ya, seperti itu. Karena bisa jadi itu semua menyebabkan ya, kalau kamu udah punya pasangan ya dia merasa diperlakukan gak adil, atau sebaliknya pun juga kamu kayak gitu ya. Dan ini rawan sih teman-teman ya, kalau misalkan ada hal-hal seperti ini, terjebak kesenangan sesaat gitu kan ya, hal tersebut mungkin terjadi pengkhianatan. Jadi ya yuk seimbangkan waktu sih ya, waktu, manage waktu dengan baik antara pekerjaan dan relationship kamu. Lalu juga ada expression untuk kalian yang sedang menjalani complicated relationship ya. Ini tentang pihak ketiga teman-teman ya. Kalau kamu lihat di sini, satu hubungan yang disembunyikan, satu hubungan yang berkaitan dengan pihak ketiga di sini ya. Yang ditutupin ya, satu hubungan yang benar-benar ditutupin, hubungan yang nggak bisa diekspresikan ya. Jadi jangan ngarep sih kayak misalkan pada hubungan pada umumnya gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu mau pasang foto gitu ya, mau status di medsos dan sebagainya, bakalan jadi problem. Nah ini dia, pertimbangkan baik-baik kalau kamu mau menjalani hubungan seperti ini teman-teman ya. Beban sih ya, pastinya beban. Oke. Ini buat relationship ya. Sekarang kita akan menuju ke kesehatan kamu ya. Kesehatan kamu seperti apa? Kita bakalan lihat untuk power, balance, dan juga ada secret di sini, right? Power, balance, dan secret. Oke, yang jelas ya teman-teman ya, banyak berpikir keras juga gitu kan, kadang-kala kepalanya sakit, beban tanggung jawab yang luar biasa gitu kan ya. Jadi kalau misalkan beban tanggung jawab tuh secara psikosomatis bakalan menyerang ke pundak gitu kan ya, pundak, lalu juga leher ya, dan juga sepanjang kepala belakang ya teman-teman ya, itu bakalan ya sering sakit lah ya, seperti itu. Lalu juga ada secret di sini, sakit-sakit yang selama ini kayak kamu sepelein gitu ya, karena ya kemungkinan dianggap kayak ya udah deh gitu ya, kayak ya udah deh gitu ya, nggak apa-apa, ini baik-baik aja dan bla 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 kayak gitu ya teman-teman ya. Jangan disepelein gitu kan, jangan dianggap sepele sesuatu hal yang sebenarnya itu nggak sepele ya, seperti itu. Ntar kebiasaan, tahu-tahu sakitnya udah numpuk gitu ya, seperti itu. Jadi hati-hati dengan sakit yang mungkin selama ini kamu sepelekan ya. Lalu juga ada balance di sini teman-teman ya, untuk menjaga keseimbangan yang namanya tubuh fisik, tubuh pikiran, tubuh jiwa, itu penting banget. Let's say kalau misalkan satunya sakit, pasti lainnya juga bakalan ikut sakit. Jadi ya jaga pola hidup sehat. Contohnya kalau misalkan di sini ya happy lah gitu kan ya, happy lah, lakukan sesuatu hal yang membuat kamu jauh lebih semangat di hidup ini. Karena survei juga banyak yang membuktikan ya teman-teman ya, kalau misalkan kamu sakit berat banget gitu kan, dan benar-benar kamu down ya, dengan kamu sakit berat banget tapi kamu bisa menerima situasi dan kondisi, dan malah justru kamu bisa lebih semangat gitu kan, melihat segala sesuatunya lebih berwarna ya, ini bakalan beda banget efeknya teman-teman ya, beda banget efeknya ke diri kamu. Nah ya, oke, ini buat kesehatan ya teman-teman. Sekarang kita bakalan menuju ke saran kamu buat ngadepin 2022. Saran kamu di bulan Desember ini apa sih teman-teman ya? Saran buat ngadepin bulan Desember ini ada freedom, hope, and love ya. Ya pasti belajar mendengar, karena dengan banyak mendengar kita akan jauh lebih bijak banget. Artinya ya nggak semuanya apa yang menurut kita benar tuh benar teman-teman. Nggak semuanya juga yang menurut kita penting
listening gitu. Jadi ya ayo belajar untuk mendengar, karena kadang-kala dengan mendengar kita bisa banget untuk jauh lebih bijak ya untuk melihat hidup ini nih seperti apa dan kayak gimana. Barangkali kamu mendengar sesuatu hal yang diulang-ulang, males dan sebagainya, tapi percayalah, diulang-ulang pun kamu udah tahu pun gitu kan, tapi kalau misalkan kamu mau ya namanya mendengarkannya dengan legowo, dengan ikhlas, dengan happy, dengan bahagia, semua pasti hasilnya juga bakalan jadi bagus ya. Lalu juga ayo semangat teman-teman ya, down boleh sebentar, tapi habis itu ayo ya semangat lagi, naik lagi gitu kan, karena yang bisa bikin kamu down atau enggak down tuh siapa sih sebenarnya? Kamu sendiri gitu. Ketika kamu down ya, pastikan untuk gak kehilangan harapan, gak kehilangan mimpi, gak kehilangan keberaniannya kamu, karena nanti pasti ada masanya gitu kan, dimana semuanya pasti akan membaik dan semuanya pasti akan baik-baik saja. Amin ya. Lalu ada love di sini ya. Love ini tentang belajar untuk apa sih? Jaga mood, jaga pergaulan yang positif. Pergaulan yang negatif tuh gampang ya kan, jaga pergaulan yang positif ya. Ini dia ya. Vibes positif, pikiran positif, emosi, perasaan yang positif seperti apapun. Nah, semua kalau misalkan kamu bawa moodnya kamu gak karuan ya pasti bakalan jadi gak karuan. Tapi kalau misalkan kamu bawa karuan ya ini bakalan jadi karuan gitu. Dan kebawa perasaan boleh, tapi jangan hanyut dan terlarut di dalamnya ya. Serta belajar buat sayangi diri ya. Oke, teman-teman, ini buat bulan Desember ya untuk kamu di readingan kali ini ya. Ayo, masih ada waktu sampai akhir tahun ini ya teman-teman ya. Sempatkan diri yuk menilai kembali perjalanan kita gitu kan ya, melakukan usaha-usaha di 2022 ini seperti apa. Ayo, mumpung masih ada waktu, lakukan yang semampunya, semaksimal kita mau dan mampu ya. Dan barengan sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story pastinya udah gak kerasa banget teman-teman ya, udah berapa tahun ini nemenin kalian gitu kan. Dan semoga channel ini bisa membawa manfaat ya buat kalian semua. Thank you so much. Terima kasih banget buat supportnya teman-teman ya, dengan komentar yang positif, lalu juga vibes kalian juga kalian jaga positif pula ya, dan dukungan kalian semua, subscribe, nyimak, like gitu kan, dan share ke teman-teman yang lain gitu kan ya. Thank you so much ya. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. I love you. Bye. Have a great day. Bye bye.